Halo, tetap semangat belajar kimia ya. Kali ini Mbak Retno akan membahas tentang macam-macam perubahan entalpi atau delta H. Yang pertama adalah perubahan entalpi pembentukan. Kita lambangkan dengan delta HF. Merupakan perubahan entalpi untuk pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Sebagai contoh, kalau kita mau membentuk CO2, maka CO2 dibentuk dari apa unsur penyusunnya? Unsur penyusunnya adalah C ditambah O2. Delta H-nya sama dengan min 393,5 kJ per mol. Contoh yang kedua, pembentukan NH3. Nah, dibentuk dari apa unsur penyusunnya? Dari N2 ditambah dengan H2. Nah, kenapa di sini Mbak Retno beri koefisien setengah pada N2? Karena jumlah mol NH3 itu harus sebanyak 1 mol. Sehingga untuk menyetarakannya, maka pada reaktan itu yang kita beri koefisien. Jadi, karena N-nya di sebelah kanan ada 1, maka di sebelah kiri harus kita kalikan setengah. Begitu juga dengan H. H di sebelah kanan ada 3, maka di sebelah kiri kita kalikan 3/2. Dengan delta HF sama dengan min 46 kJ per mol. Yang kedua adalah perubahan entalpi penguraian. Kita lambangkan dengan delta HD. Merupakan perubahan entalpi yang menyertai reaksi penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya. Sebagai contoh, kita mau menguraikan CO2. CO2 menjadi unsur penyusunnya. Apa saja unsur penyusunnya? Unsur penyusunnya adalah C ditambah O2. Delta HD sama dengan plus 393,5 kJ per mol. Contoh yang kedua, NH3 diuraikan menjadi N2 ditambah dengan 3H2. Nah, sama seperti yang ada pada delta HF, maka untuk delta HD, zat yang diuraikan itu harus 1 mol. Jadi, koefisiennya harus 1. Maka, untuk menyetarakannya, unsur yang ada di sebelah kanan tanda panah itu yang kita beri koefisien. Jadi, pada N2 kita beri koefisien setengah karena jumlah N-nya supaya sama di kiri dan di kanan yaitu 1. Dan untuk H2 kita beri koefisien 3/2 karena jumlah H di kiri dan di kanan supaya sama dengan 3. Delta HD sama dengan plus 46 kJ per mol. Nah, kalau kalian perhatikan dari delta HF yang sudah kita bahas sebelumnya dengan delta HD, maka delta HD adalah kebalikan dari delta HF. Jadi, jika reaksinya kita balik, reaktan menjadi produk dan produk menjadi reaktan, maka nilai delta H akan berubah tanda. Yang ketiga adalah perubahan entalpi pembakaran. Kita lambangkan dengan delta Hc.
merupakan perubahan entalpi yang menyertai reaksi 1 mol senyawa dengan O2. Sebagai contoh, CH4 ditambah O2. Ingat, pembakaran senyawa hidrokarbon selalu menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, untuk entalpi pembakaran, maka zat yang direaksikan dengan O2 harus 1 mol, sehingga koefisiennya harus 1. Maka koefisien O2, CO2, dan H2O yang kita bisa ubah-ubah. Sehingga koefisien CO2 1 karena supaya jumlah atom C di kiri dan di kanan sama, yaitu 1. Kemudian koefisien H2O sama dengan 2 supaya jumlah atom H di kiri dan di kanan sama, yaitu 4. Kemudian koefisiennya O sama dengan 2 supaya jumlah O di kiri dan di kanan sama, yaitu sama dengan 4. Nah, delta Hc-nya sama dengan min 802 kJ per mol. Nah, sekarang kita bahas contoh soal ya. Tulis persamaan termokimia untuk reaksi penguraian air menjadi unsur-unsurnya jika pembentukan air menghasilkan 285,5 kJ. Nah, di sini kita diminta untuk menuliskan reaksi penguraian air. Apa rumus molekul dari air? H2O. Jadi, H2O terurai menjadi unsur-unsurnya. Apa saja unsur-unsurnya? Unsur-unsurnya adalah H2 ditambah dengan O2. Nah, ingat, kalau reaksi penguraian, maka zat yang diuraikan itu harus 1 mol. Sehingga koefisien di H2O itu harus 1. Maka untuk menyetarakan, kita beri koefisien setengah pada O2. Kemudian, karena yang diminta adalah persamaan termokimia, maka kita harus menuliskan juga nilai delta H-nya. Dari mana kita tahu delta H-nya? Nah, di soal dibilang bahwa pembentukan air menghasilkan 285,5 kJ. Ingat, menghasilkan berarti nilai delta H-nya positif atau negatif? Ya, nilai delta H-nya adalah negatif. Nah, dan yang diketahui adalah pembentukan air, yang diminta penguraian air. Jika pembentukannya nilai delta H-nya negatif, maka penguraiannya nilai delta H-nya adalah benar kebalikannya, yaitu positif. Jadi, nilai delta HD sama dengan positif 285,5 kJ per mol. Nah, sekarang kita buat kesimpulannya ya. Macam-macam perubahan entalpi. Yang pertama, ada delta HF, yaitu perubahan entalpi pembentukan. Yang kedua adalah delta HD, yaitu perubahan entalpi penguraian. Dan yang ketiga adalah delta HC, yaitu perubahan entalpi pembakaran. Terima kasih, kalian sudah belajar tentang macam-macam perubahan entalpi. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang perhitungan nilai delta H.
Sampai jumpa.